So, kita masuk ke dalam minggu yang kedua, di mana kita belajar minggu lalu tentang hidup, komunitas, dan gereja yang berpusat pada Kristus. Minggu lalu kita belajar bahwa kita ini dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus. Kalau saudara gak sempat datang minggu lalu, saudara bisa cek di YouTube kami, yaitu Gibeon Church Surabaya. Kalau saudara gak punya YouTube, gak punya akses ke dalam YouTube, saudara bisa nanti order DVD-nya di belakang. Atau kalau misalnya saudara nanti coming up, kita akan punya app, Gibeon Church app. Mungkin kira-kira bulan April atau waktu Paskah kita akan launching, saudara ya. App-nya nanti saudara bisa nonton live stream juga. Kalau saudara misalnya nggak di Surabaya, saudara bisa nonton kebaktian kita live stream lewat internet, begitu saudara ya. Nah, kalau saudara belajar minggu lalu bahwa minggu lalu Yohanes menulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes kepada jemaat di Asia kecil, yaitu jemaat di Efesus. Dan saat itu jemaatnya sedang dalam keadaan bukan perjinahan, korupsi atau apa, tapi dalam keadaan ekstra rohani. Dan saya jelaskan kepada saudara, saya sampai mengadakan research apa yang mereka lakukan. Oh, mereka senang sekali nubuatan, mereka senang sekali kesembuhan, mereka senang sekali pengalaman roh. Mereka bahkan bisa berbicara dengan malaikat dan mereka bisa namain malaikat-malaikat itu. Dan Yohanes waktu mendengar itu, Yohanes adalah rasul yang terakhir. Dia adalah satu-satunya rasul yang masih bisa menulis kepada jemaat yang masih ada, saudara. Dan dia adalah satu-satunya rasul, sebentar lagi dia mungkin meninggal. Dan dia menulis ini nggak pakai salam-salaman. Hai, salam, aku Yohanes, perintis gereja. Dia nggak pakai begitu, langsung dia apa yang telah ada sejak semula. Dan kata-katanya diulang-ulang. Saudara, bahkan kata-katanya itu 303 kosakata saja. Padahal biasanya kalau orang menulis buku, biasanya menulis surat itu 5.000 kosakata. Dia cuma 303 kosakata. Maksudnya dia straight to the point, sederhana. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu bukan nubuatannya, Tuhan itu bukan berkatnya, Tuhan itu bukan pengalaman rohnya. Tetapi kita ini diselamatkan oleh Yesus bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk dipanggil untuk bersekutu, koinonia, bersekutu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku bukan lagi memanggil engkau hamba, tetapi aku memanggil engkau sahabat. Wow. Katakan sama-sama, wow, kok keren ya. Kenapa saudara? Karena kita ini sahabat-sahabat Yesus. Katakan sama-sama, saya sahabat Yesus. Amin saudara. Kebenaran itu bukan teori yang perlu dipelajari, tetapi kebenaran adalah pribadi yang perlu kita kenal. Kita perlu bersekutu dengan kebenaran itu. Dan dikatakan di situ bahwa supaya sukacita saudara menjadi sempurna. Begitu banyak kita berusaha mencari sukacita dengan apa? Mendapatkan nubuatan, mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat. Kalau saya bisa beli rumah itu, saya bisa sukacita. Kalau saya bisa beli mobil itu, saya bisa sukacita. Tetapi sukacita yang penuh itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Kalau saya ngomong gini, iya Pak Pendeta, saya ngerti. Tetapi kalau saudara belum menghidupinya, saudara tidak akan pernah mengerti itu. Tapi hari ini saudara, kita akan meneruskan apa yang menjadi 1 Yohanes 1 sampai 4. Kita akan teruskan dari ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 5 ayat saudara hari ini. Dan kita akan belajar bahwa hari ini judul khotbah saya adalah Dia adalah terang. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, Ini 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami di sini, biarlah setiap jemaat-Mu tidak ada yang main Instagram, Facebook, main game dengan telepon mereka, dan mereka bisa berfokus dan menerima impartasi dari surga. Kami berdoa untuk setiap kami,
tidak mikirin habis ini mau makan apa Tuhan. Tapi kami berdoa supaya kami bisa memikirkan bahwa Yesus mempunyai sesuatu untuk kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, siapa yang percaya dan menerima sama-sama katakan, amin. Jadi nggak boleh mikir habis ini mau makan apa ya saudara ya. Alright, kalau enggak nanti saudara nggak bisa fokus. Dia adalah terang. Saudara, sebelum saya, biasanya kalau saudara tahu saya selalu suka cerita-cerita. Minggu lalu saya cerita tentang anak saya yang besar, Jonathan. Hari ini saya mau cerita tentang anak saya yang kedua yang suka saya ceritakan, yang barusan rompal giginya saudara ya, Jedediah. Nah, saya punya Jedediah itu waktu di LA saudara ya. Waktu itu kita, kalau di Amerika saudara, di Amerika itu semuanya kita melakukan sendiri. Jadi bersihin rumah sendiri, cuci baju sendiri, masak sendiri, ngurusin anak sendiri. Di sini bapak-bapak, ayo. Ada bapak-bapak yang gak pernah ganti popok. Saya, tiga anak saya ganti popok semua saudara. Saya yang melakukan. Kalau Novi malam dia gak bisa bangun, saya tinggal dijejek. Jedek, gantian kamu. Oke, siap bos. Saudara, saya ganti popok saudara ya. Saya pernah ganti popok dan kemudian lagi mau pakai tisu basah begitu ya, tiba-tiba anak saya kencing. Gitu saudara ya. Terus kena dahinya sendiri. Wah, saya panik gitu saudara ya. Tapi di Amerika tuh kita semua melakukan sendiri saudara ya. Jadi kira-kira waktu itu Jet umurnya 3,5, akhirnya kita masukin dia sekolah saudara, preschool. Kayaknya playgroup ya, PGB. Karena waktu itu dia hampir 3,5 tahun. Dan kalau PGB dia sekolahnya agak lama, dari jam 10 sampai jam 2 kalau nggak salah, 4 jam saudara. Jadi ada waktu dia harus makan siang. Akhirnya, nah kalau makan siang kita harus bikin sendiri saudara. Jadi Novi yang menyiapkan, dia masukkan bekal makan siang dan yang lain-lain. Karena Jonathan waktu itu sudah SD, jadi Jonathan dapat makan siang, Jet juga dapat makan siang. Nah tiap kali pulang sekolah, kita ini cek. Jet, kamu habisin gak makanannya? Nah Novi terutama, karena dia make sure kalau anak-anaknya mendapatkan gizi yang cukup dan makanan yang cukup. Jadi dia selalu tanya, Jet, kamu habisin gak makan siangnya? Dia dengan mukanya yang sedikit rasa bersalah, enggak dihabisin makanannya. Terus ditanya kan, dia nanya sama gurunya, Novi nanya sama guru, Jet ini kenapa sih kalau makan siang kok enggak pernah habis? Oh Jet itu kerjanya ngobrol, terus kalau lagi makan siang ngurusi teman-temannya, bahkan nitili makanannya teman-temannya gitu saudara ya. Itu Jet kerjanya seperti itu saudara. Nah akhirnya kan Novi tersinggung, berarti makananku enggak disukai ya gitu. Kamu harus makan, jadi setiap kali ya saudara, saya lihat Jet itu kalau misalnya saya pas lagi makan siang pulang jam 2 gitu, setengah 2, saya makan siangnya agak lat gitu karena saya pengen spend time sama anak saya, jadi saya pulang sebentar dari kantor gitu saudara. Saya ketemu sama anak saya, Jet itu biasanya tersiksa, dia harus makan siang yang tidak dia habiskan setelah pulang sekolah. Kan makan siang kalau sudah tidak habis gitu kan becek gitu saudara ya. Sudah dingin, tidak enak, jadi dia harus gitu saudara. Tapi harus dihabiskan. Nah satu hari saudara, dia pulang terus dicek sama Novi, terus dia kasih laporan, wah Jet makan siangnya habis. Wah, terus ditanyain, Jet kamu finish makan siangnya? Terus dia dengan santainya bilang, yep, I finished it. Wah, kita seneng kan? Wah seneng banget. Besoknya, habis lagi. Wih, jangan-jangan suka menunya. Loh, tapi perasaan ini kayaknya yang dulu juga makanannya ini deh. Gitu. Sampai hari yang ketiga, kita lihat lagi, habis. Nah Jet waktu itu belum bisa baca saudara. Masih umur 3,5. Dia paling tahu A, B, C, tapi nggak bisa baca. Pada hari yang keempat, dia pulang disuruh kasih note dari gurunya kepada kita saudara. Jadi waktu dia pulang kita lihat, bekal makan siangnya habis, luar biasa, kita udah senang. Wow Jet, good job. Yap, dia begini saudara, semantai gitu saudara. Tapi dia kasih note kepada kita. Waktu dia kasih note kepada kita buka note-nya, terus gurunya kasih tahu, Jet selama 3-4 hari, dia makan siang gak pernah habis, tapi setelah dia selesai makan siang, dia pergi ke tong sampah dan dia buang makanannya sampai habis saudara. Dan kemudian ditutup, dia taruh, terus dia pulang saudara. Just want to let you know, FYI gitu saudara ya, for your information. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa Jet tuh makanannya di mana? Waduh, si Novi naik pitam saudara. Kamu buang makanan kamu nggak tahu ya, kamu ini saudara. Nah ini cerita yang lucu saudara. Tetapi bukankah kehidupan kita itu, setiap kita itu punya dosa yang disembunyikan. Mungkin dari antara kita dosa kecil, dosa besar, di hadapan Tuhan itu dosanya sama. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah kenapa, saudara saya mau membawa sebuah kebenaran. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan bahwa
Inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Ini sudah keempat kalinya dia ngomong berita. Terus dia bilang begini, Allah, kita baca sama-sama yang digaris bawahi, 1, 2, 3. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kenapa dia tiba-tiba ngomongin itu? Tahukah saudara, 1 Yohanes itu adalah kitab yang terkenal karena di situ dikatakan Allah adalah kasih. Tapi itu 1 Yohanes 4. 4 pasal sebelumnya yaitu 1 Yohanes 1. Sebelum Yohanes menjelaskan bahwa Allah adalah kasih, dia mau menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah adalah terang. Nah saudara, saya ada center saudara. Center, terang, itu gunanya center ini untuk apa sih saudara? Menerangi. Kenapa? Kalau tidak diterangi nggak ketok. Nggak kelihatan saudara, ya kan? Karena itu kita perlu center. Kenapa dibilang Allah adalah terang? Karena terang itu mengekspos saudara. Yang lucu kan 4 pasal kemudian dibilang Allah adalah kasih. Tapi Yohanes punya pemikiran begini. Sebelum kamu mengetahui kasih Tuhan, kamu perlu tahu bahwa Tuhan itu menerangi kita. Dia ingin supaya kamu tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Saudara, kita ini punya society. Saudara lihatlah, buku, novel, film, semualah apa aja, sinetron, semuanya kan pasti tentang cinta, ya enggak? Yang laku pasti tentang cinta, pasti. Tetapi saudara, kita seringkali enggak suka yang namanya terang. Karena terang, kalau misalnya saya punya teman, terus saya kasih matanya begini, aduh, silau. Kenapa? Terang itu mengekspos. Saudara coba bayangkan saudara pergi ke restoran Chinese, sama pergi ke lounge, bar, dugem, clubbing, gitu kan. Biasanya remeng-remeng gitu ya. Kenapa kok remeng-remeng? Dibuat remeng-remeng supaya apa? Ketoknya lebih ayu gitu ya. Ketoknya lebih ganteng. Ketoknya lebih nom. Lebih muda loh. Lebih muda. Kenapa? Remeng-remeng saudara. Coba diajak ke restoran Chinese. Lah gitu saudara. Ketok kabeh. Jerawate, keripute gitu saudara ya. Kenapa kok dibuat remeng-remeng saudara? Kenapa? Kita ini manusia senangnya gelap-gelap. Kenapa? Kalau kita masuk ke dalam terang, siapa kita sebenarnya itu kelihatan. Halo? Dan sepandai-pandainya kita berusaha menyembunyikannya, satu hari pasti akan kelihatan. Makanya sekarang pada waktu masalah pemerintahan yang bersih ini, semuanya pada takut. Kenapa? Karena sekarang KPK lah apa, semuanya pasti tersingkap. Persis seperti jet, sepandai-pandainya dia melompat akhirnya ketahuan juga saudara ya. Kalau dia ternyata buang, kita bisa menutupi dengan segala sesuatu. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Allah adalah terang. Katakan sama-sama, Allah adalah terang. Allah adalah terang, dia adalah terang saudara. Nah kalau gelap itu saudara, itu adalah sesuatu yang kita suka. Memang Allah adalah kasih, tetapi Yohanes ingin membuktikan dan menjelaskan kepada kita, sebelum kamu kenal kasih Allah, kamu perlu mengetahui bahwa Allah adalah terang. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin menerangi hidupmu. Terang itu mengekspos. Terang itu mengungkapkan, saya punya kelemahan, saya nggak sempurna. Makanya moto gereja kita, di sini bukan tempat orang sempurna. Karena saudara, tempat ini adalah tempat yang safe. Anda bisa menjadi tidak sempurna. Anda punya dosa, Anda punya baggage. It's okay. Karena kita semua kalau mau jujur, serohani-rohaninya orang masih ada dosa dan kelemahan. Cuma orang yang kadang-kadang pintar menutupi itu adalah orang yang lebih kelihatannya rohani. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita ini semua perlu terang Tuhan. Terang itu mengekspos, terang itu mengungkapkan, terang itu menunjukkan, terang itu menerangi. Yang setuju katakan amin. Amin. Lagi pula saudara, apa arti kasih tanpa terang? Karena kasih kalau mengasihi karena kamu tidak tahu, itu gampang saudara. Saudara, saya kasih contoh ya. Saya kenal seseorang kalau cuma baru-baru aja, kayaknya akrab. Tapi semakin kita kenal, ketok LE, ya toh, kelihatan karakter-karakter jeleknya, ketok egoisnya, suwe-suwe kan, boncet no. Ya kan saudara? Kenapa? Semakin saudara kenal seseorang, semakin saudara ilfil, hilang feeling saudara. Ya kan?
Itu manusia. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu bukan manusia. Tahukah saudara, dia tahu persis kejahatanmu, kebobrokanmu, kelemahanmu, dosamu. Dan dia menerangi semuanya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Coram Deo, itu bahasa Latinnya, Coram Deo. Kamu itu tidak bisa bersembunyi dari matanya Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin saudara. Dia masih mau mati buat saudara. Dia bahkan menebus saudara. Ini yang luar biasa saudara. Ini yang luar biasa. Karena itu artinya Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita. Aku ini loh, meskipun aku tahu semua tentang kebobrokanmu, tentang kejahatanmu, tapi aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap memanggil engkau sahabat. Aku tetap ingin bersekutu dengan kamu. Karena konsep ini benar-benar bertolak belakang dengan dunia. Banyak orang sekarang yang sudah menikah setelah 20 tahun, lama-lama hilang feeling. Akhirnya jadi roommate, business partner. Yo, wis, yo, pucu, yo, wis, pucu, yo. Akhirnya sudah tidak ada lagi kasih. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Meskipun saudara ini penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kebobrokan. Itulah Injil dari Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara. Yang setuju katakan amin. Yang bisa menghargai itu bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Amin saudara. Wow. Makanya Yesus dibilang full of grace and truth. Dia tahu loh tentang kebenaran hidupmu ini. Kebenaranmu gak nyampe. Tapi dia memberikan kepadamu kasih karunia. Dan dia kasih kebenarannya kepada saudara. Meskipun dia tahu kamu ini orangnya bobrok. Tetapi dia tetap memberikan kasih karunia kepada kita. Wow, ini luar biasa saudara. Yang setuju katakan amin. Nah ini luar biasa, Allah adalah terang. Katakan sama-sama, Allah adalah terang. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan menerangi hidupmu. Amin, amin saudara. Allah adalah terang. Nah kemudian disinilah saya mau ini tadi baru introduction, ini sekarang masuk khotbahnya saudara. Ya. Dan kemudian Yohanes ngomong gini. 1 Yohanes ayat 6, itu tadi ayat 5. Allah adalah terang, bahwa di dalam hidupnya tidak ada kegelapan. Terangnya Yesus itu bukan terang yang menyakitkan mata. Terangnya Yesus itu membuat kita ini bisa diterima. Terangnya Yesus itu bukan terang yang tidak safe. Terangnya Yesus itu safe. Kadang-kadang kalau misalnya saudara pernah nggak? Saya pernah ketangkep saudara, lagi kencing di pinggir jalan begitu saudara. Di Amerika nggak boleh saudara. Lah ini kebelet ya apa, saya minggir saudara kencing, terus sudah gitu ketangkep sama security saudara ya. Security sama dia mau dipanggilkan polisi saudara, saya sampai minta ampun, saya minta maaf, sampai segala macam gitu ya saudara. Akhirnya dikasih warning, aduh selamat. Saudara tahu apa yang terjadi waktu saya di pojok gitu sama dia dikasih cedeng gitu saudara. Wah ini sentolopnya apa, gede saudara, yang bisa, yang seperti di film-film itu saudara. Wah terang itu menyakitkan, terang itu mengekspos. Jadi kita jadi malu, tapi Yesus itu tidak seperti itu. Dia adalah terang yang safe untuk kita. Nah kemudian ayat yang ke-6 dia berkata sesuatu yang luar biasa. Dia bilang gini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun, nah stop dulu saudara. Kamu bilang kamu bersekutu dengan Yesus. Kamu bilang kamu koinonia dengan Yesus. Namun, kita, ayo kita baca yang merah, 1, 2, 3. Kita hidup di dalam, bahasa aslinya adalah you continue. Kamu terus menerus berjalan dalam kegelapan. Kamu tuh bilang kamu orang Kristen. Kamu bilang kamu sudah ditebus. Kamu bilang kamu punya persekutuan dengan Yesus. Tapi kamu terus berjalan dalam kegelapan. Dibilang apa? Yang hitam, 1, 2, 3. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Wow saudara. Jadi dia ngomong terang. Kemudian kamu bilang, kalau kamu bilang kamu punya koinonia dengan Kristus tapi hidup dalam kegelapan. Gaya hidupnya, cara hidupmu masih terus tinggal di dalam dosa. Hidup dalam kegelapan. Kita berdusta, kita bohong. Kalau kamu sudah dibenarkan, tapi kelakuanmu masih korupsi, ngerasani, dan yang lain-lain. Kita ini berbohong. Kita hidup di dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Kita suka sama kegelapan, tapi kita bilang kita bersekutu dengan Yesus. Yohanes bilang gini, kamu enggak tahu aku kenal Yesus.
Kamu nggak tahu, aku ini teman baiknya Yesus. Aku adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Aku pernah ngobrol sama dia, aku pernah nangis sama dia, kita pernah doakan orang bersama-sama, kita pernah berdoa bareng. Aku tahu siapa Yesus. Kalau kamu berteman dengan Yesus, kamu tidak akan suka lagi dengan dosa. Amin, saudara. Kamu akan dengan sendirinya, kamu akan gak nyaman dengan dosa. Karena kamu sekarang punya hati yang baru. Kenapa dia ngomong begini? Karena dia mempertanyakan keselamatan orang-orang itu. Kamu bilang kamu ada di dalam gereja, tetapi kamu jangan-jangan kamu cuma bohong. Kamu mungkin cari jaringan. Jaringan maksudnya apa? Cari network. Kamu mau bisnis ya dalam gereja. Mungkin gitu. Karena kamu berdusta, tidak mungkin. Karena saat itu orang-orang Efesus ada yang masih terus tinggal di dalam perzinahan, ada yang masih terus tinggal di dalam penyembahan berhala, ada yang masih tinggal di dalam sihir-sihir, ada yang masih terus berbuat dosa terus. Dia bilang, kalau kamu hidup di dalam kegelapan, terus kamu bilang kamu ini temannya Yesus, kamu bohong. Kamu tidak melakukan kebenaran. Saudara tahu kenapa Yohanes ngomong ini? Karena ada orang-orang yang bilang gini, loh kan kita diselamatkan. Kan kasih karunia sudah mengampuni kita. Yus kita bisa hidup seenaknya aja kan. Saudara saya mau kasih tahu, orang yang sudah diselamatkan kasih karunia tidak akan dengan sendirinya saudara akan kepingin untuk tiba-tiba hidup saudara berubah dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Karena saudara bukan lagi berusaha dengan kekuatan saudara sendiri untuk mengikuti peraturan, tetapi dengan sebuah intrinsik, apa itu yang namanya ya? Kekuatan yang dari dalam, karena roh yang ada di dalam kita, itu roh yang menyucikan kita, roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, itu yang akan membawa perubahan dari dalam keluar. Dan Yohanes saat itu dia bilang, kalau kamu bilang kamu bersekutu dengan Yesus dan hidupmu masih tetap dalam kegelapan, kamu berdusta. Yang setuju katakan amin? Amin. Ini luar biasa sudah. Nah ini yang ini. Ternyata Yohanes nggak cuma hanya menghadapi ini saudara. Coba kita lihat. Saya akan skip ayat 7-nya. Dan ayat 8-nya saudara, kita lihat ayat 8. Di sini ada dua ekstrim, katakan sama-sama dua ekstrim. Nah, ini saudara lihat. Ayat 8 bilang begini, tadi ngomong kalau kamu bersekutu dengan Yesus tapi kamu masih hidup dalam dosa. Yang satunya, ayat 8, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Di sini ada dua ekstrim. Yang satu bilang, aku bersekutu dengan Yesus, tapi tetap hidup dalam dosa. Sedangkan yang satu bilang, aku bersekutu dengan Yesus dan menyombongkan diri. Bahkan dia bilang, aku tidak berdosa lagi. Saudara, banyak loh orang seperti ini. Saya bahkan ketemu sama orang yang seperti ini. Dia bilang sama saya sudah tidak berdosa dari 2 tahun yang lalu. Hah? Hebat bener kamu, ngawang kamu ya. Tapi habis itu dia ngomong gitu, maaf loh ini tidak menyinggung siapa-siapa. Badannya segini saudara. Ironis ya. Dosa sama aja saudara. Tidak bisa berhenti makan, sama dosa korupsi, sama saudara. Itu pelarian aja saudara. Tetapi dalamnya tetap problem saudara. Ada orang yang bilang kita tidak berdosa. Maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara lihat ini. Coba bisa dibawa ke sini ya. Injil Yesus. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Poin dari Yohanes adalah Yesus itu bukan ajaran. Yesus itu bukan filosofi. Amin, saudara. Yesus itu bukan agama. Yesus itu bukan konsep. Kekristenan, Injil itu bukan konsep agama, ajaran atau filosofi, bukan. Kalau Anda cuma hanya mengambilnya sebagai ajaran, filosofi dan konsep, saudara akan mengambil Injil dan Yesus dan saudara akan seperti seorang pengacara. Enak yo. Pastor Mike kan selalu ngomong, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Aku lah iso saenake, enak yo. Gak apa-apa kok mari ngono kita minta ampun lah gampang, beres. Saudara pernah ada yang ngomong gitu? Ya. Kenapa? Karena hanya mereka menganggap ini sebagai konsep pengajaran.
atau mungkin agama. Sehingga apa yang terjadi ada ekstrim. Yang di sini ngomong gini, oh ini bisa jadi license, izin untuk berdosa. Nah yang satunya, weh kamu harus taat loh, nendak Tuhan ngamuk. Yang satunya, akhirnya yang satunya, ekstrim yang satunya, karena hanya menganggap itu sebagai ajaran. Ekstrim yang satunya akan mengambil ini semua dan dia akan berkata bahwa oh kalau gitu oke sekarang aku udah diselamatkan. Nah sekarang giliranmu, kamu yang harus mempertahankan. Dia pakai seperangkat peraturan sehingga hidup bukan license. Kalau yang ini license ya saudara ya, yang ini legalistik. Jadi semuanya peraturan. Saudara saya pernah loh hidup kayak gitu saudara. Saya pernah hidup di dalam kedua-duanya. Saya enggak ngerti. Yang satunya dulu saya masih ingat saya dulu tim musik saudara. Kalau tim musik enggak boleh nonton TV, enggak boleh nonton, enggak boleh kalau pacaran enggak boleh pegangan tangan, enggak boleh lewat jam 12 malam. Terus apalagi waduh banyak saudara sampai kita akhirnya kalau misalnya ada hadirat Tuhan, wah kita cos-cosan, wah persiapan kita ciami, ya berarti kitanya yang mendapatkan glory. Itu legalistik. Sehingga hidup kita penuh dengan peraturan dan akhirnya apa? Kalau saudara nyampe bisa melakukan peraturan, saudara menghakimi orang lain. Kalau yang ini saudara, wes aku memangnya lemah ya, wes mau ya apa? Nanti kita minta tolong Tuhan untuk mengampuni saja. Saudara akhirnya dia juga akhirnya hidup terus di dalam kegelapan. Saudara tahu Tuhan mengampuni saudara tetapi dia tidak mau membiarkan saudara di dalam keadaan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Dia mengampuni saudara tetapi dia mau mengubah saudara dari dalam keluar. Bukan dengan upayamu, tetapi Roh Kudus yang memimpin saudara. Bukan dengan upayamu, kasih karunia Tuhan yang menopang saudara. Karena apa? Ini bukan pengajaran. Ini bukan konsep. Ini bukan agama. Tetapi ini adalah sebuah pribadi. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara kenal, saudara ini contohnya ya. Kalau yang license ini ya. Misalnya saya punya teman sahabat gitu ya. Siapa ya? Tadi yang main bass gitu. Teman saya Winardi yang main bass itu. Terus saya bilang sama Winardi, Win, aku ini codek ya ambek kamu ya. Waduh, aku seneng banget ya. Kita saking deketnya. Terus habis itu saya ngeliat tak tunjuk. Wes gitu saudara. Terus waduh. Terus orang lihat loh, kon gendeng ya. Ikulah koncomu. Oh gak apa-apa. Kita koncoan api, konco dewi. Terus bolak-balik kita gitu kan. Saudara apa yang terjadi saudara? Itu adalah sesuatu yang enggak dalam konteks. What kind of relationship is that? It's not even right. Tapi Tuhan itu ingin mengubah kita dan membawa kita kepada tempat di mana kita bisa menemukan kepenuhan Allah. Yang setuju katakan amin. Kepenuhan Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Nah Yohanes melihat dua hal ini di dalam kehidupan orang-orang Efesus. Dia bilang, kalau kamu bilang kamu punya persekutuan dengan Yesus, tapi kamu masih seperti ini, kamu bohong. Tapi kamu bilang kamu punya persekutuan dengan Yesus, tapi kamu legalistik, kamu juga bohong. Halo, amin saudara. Dan ini di mana-mana banyak orang nggak ngerti tentang hal ini. Dan lihat saudara, orang yang biasanya license ya, yang mau berbuat dosa seenaknya biasanya lihat ayat 7-nya. Lihat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang, wait. Aku pikir persekutuan dengan Yesus. Yes, tapi persekutuan seorang dengan yang lain. Kalau orang yang hidup di dalam terang, dia akan mau bersekutu dengan seorang dengan yang lain. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, biasanya dia nggak akan mau bergabung dengan gereja.
Dia nggak akan mau kumpul dengan orang-orang yang cinta sama Yesus. Isolasi. Mereka mau hidup dalam isolasi. Wes aku mau semau-mauku lah. Pokoknya yang penting aku bisa mengambil keuntungan di mana aku bisa diampuni. Begitu saja, saudara. Tapi lihat, kalau kamu hidup di dalam terang, kamu akan hidup beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Ini ngomongin tentang sanctification. Menyucikan ini ngomongin tentang sanctification, bukan justification. Nah, bagi saudara yang baru mungkin saudara agak bingung. Saudara yang lama, justification yang baru saya jelaskan ya. Jadi saudara yang sudah pernah di sini mendengar, justification itu adalah waktu kita menerima Kristus, itu bukan usaha kita. Jangan berpikir bahwa kita bisa memilih Tuhan, bukan. Kalau saudara bisa bilang aku menerima Kristus itu karena Tuhan yang bantu kita. Dia membenarkan kita, bukan kebenaranmu, bukan karena kamu bisa, kamu beribadah, kamu berbuat baik, gak bisa. Tetapi Kristus yang membenarkan kita, karena itu kita dibenarkan. Justification, kita dibenarkan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan di dalam Kristus. Maka saudara adalah orang benar di dalam Kristus. Kalau ini Kristus, ini saudara, saudara penuh dengan dosa, Kristus suci, maka saudara dibungkus oleh Kristus. Saat itu waktu Tuhan melihat saudara, dia tidak melihat saudara lagi, dia melihat Kristus. Itulah justification. Tapi waktu dikatakan di sini menyucikan kita, waktu posisi kita disucikan, perkataan kita masih belum suci, kehidupan kita masih belum suci. Tapi Tuhan tahu, ya, karena itu dia ingin menyucikan kita. Bukan dengan kekuatan kita juga, tetapi oleh Roh Kudus, oleh kekuatan kasih karunia-Nya yang memampukan kita. Amin, saudara. Nah, disitulah kita bisa belajar. Karena itu, saudara, saya mau mengajak kita bukan cuma hanya bergabung hari Minggu, tetapi saudara bisa ambil pelayanan, bergabung di dalam small group, di mana saudara gereja makin besar, tapi gereja juga makin kecil, di mana saudara punya saudara yang mengingatkan saudara, yang mendoakan saudara, yang dapat memberikan saudara dukungan, support. Di sini saudara, 1 Yohanes 7 dibilang, kamu beroleh persekutuan dengan satu dengan yang lain. Selain dengan Yesus, kamu bersekutu dengan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Saudara menangkap apa yang saya maksudkan? Amin, saudara. Karena itu, saudara, dua ekstrim ini, Yohanes sedang deal with this. Yohanes sedang berusaha untuk mengatakannya. Dan ini, saudara, akhir dari semuanya ini, dikatakan begini, 1 Yohanes 8 ayat 9 dan 10 ya, ayat 8, 9, 10. Tadi kita sudah baca yang 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 9, saudara, saya hampir selesai, kita akan baca, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah, saudara, ayat ini sering di out of context. Orang banyak bilang, mangkaneta, kamu tuh harus mengaku supaya kamu itu diampuni. Kalau enggak, makanya harus di list. Ayo tulisan semua dosa-dosamu. Habis itu ngaku ya, nendak kamu lupa. Ayat ini enggak ngomong itu, saudara. Ayat ini ngomong gini, saudara. Nih, the key. Saudara bilang, Tuhan, aku ini punya banyak kelemahan. Tuhan, aku enggak sempurna. Aku butuh pertolonganmu, Tuhan. Aku enggak mau kalau aku punya kelemahan terus ya sudah nanti tinggal minta ampun. No. Aku minta, Tuhan tolong bantu aku. Aku tahu aku juga nelongso. Tiap kali aku jatuh dalam dosa, tiap kali aku lemah, itu aku ada sesuatu yang tidak enak. Bantu aku, Tuhan. Tapi aku juga tidak mau menutupinya. Oh ya, semuanya baik-baik. Aku tidak ada dosa. Di depan pastor, semuanya baik. Haleluya, puji Tuhan pastor. Shalom gitu. Wah, lumayan, semuanya baik. Gimana kabarnya? Oh, everything, diberkati pastor. Saya tidak mau gitu. Tapi aku mau bilang, Tuhan, aku mau ngaku, aku butuh Engkau. Waktu saudara melakukan itu, lihat. Maka, katakan sama-sama maka. Lihat. Ia adalah setia. Maka, apa saudara? Dia adalah setia. Seringkali yang kita tekankan itu, kamu harus setia. Ayo kamu setia. Kalau kamu tidak setia, kamu tidak diberkati. Ayo kamu setia. Kalau kamu tidak setia, nggak dapat perkenanan Tuhan.
Saya mau kasih tahu, bukan kamu yang setia, tetapi Tuhan yang setia. Bagian kita berkata bahwa kita ngaku, aku tidak bisa. Dan saat itulah dia berkata, Allah adalah setia. Dia yang akan menolong saudara. Dia yang akan menyelamatkan saudara. Dia yang akan memampukan kita. Amin saudara. Bukan kita yang bisa, enggak. Saudara, cuma yang dimasukkan Yohanes ayat yang ke-9. Kalau kamu ngaku, just come. Disinilah Allah itu terang. Tapi terangnya itu tidak mengekspos kamu untuk mempermalukan kamu. Dia menerangi kamu untuk memulihkan kamu. Untuk menyucikan kamu. Untuk dapat membawa kamu kepada kemenangan. Karena dia sudah menang. Karena itu kamu lebih dari pemenang, sama dia mau dibawa. Sehingga, lihat. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Bahasa Indonesia ini ya, kurang jelas saudara. To cleanse us from all unrighteousness. Maksudnya apa? The righteousness of God. Kebenaran Allah itu dimasukkan lagi dalam hidup kita. Sehingga kebenaran Allah itu disuntik lagi dalam hidup kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah yang dilakukan Yesus. Waktu saudara melihat Yesus, Injil Yesus Kristus. Bukan sebagai pengajaran, bukan sebagai konsep, bukan sebagai agama, tetapi persahabatan dengan dia. Saudara tidak perlu pura-pura. Saudara datang kepada dia apa adanya. Kalau saudara punya kelemahan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini kelemahanku. Saudara nggak usah tutup-tutupin dengan ibadah. Saudara nggak usah tutup-tutupin dengan ngomong, aku tidak berdosa loh ya Tuhan, aku tidak berdosa. Tetapi saudara dengan apa adanya, saudara datang kepada Tuhan. Disitulah kesetiaannya akan nampak. Kasih karunia Tuhan akan bekerja saat kita berkata, aku tidak mampu. Let your will be done. Biarlah engkau yang berkarya dalam hidupku. Amin saudara. Karena itu jawabannya cuma satu saudara. Yaitu Yesus. Hari ini saya nggak tahu. Apa yang saudara alami. Apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang membuat Anda cemas. Apa yang kau tutup-tutupi. Mungkin ada beberapa dari saudara yang menutup-nutupi. Tapi saya mau kasih tahu. Di dalam gereja Tuhan, itu mestinya menjadi tempat yang safe. Di mana engkau tidak perlu pura-pura. Kau tidak perlu tutup-tutupi. Saudara bilang, Tuhan aku butuh engkau. Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh jamahan. Dan dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak menghakimi saudara. Dia menerangi, tapi dia tidak menghakimi. Dia ingin menunjukkan kepada saudara semua kelemahanmu. Tetapi dia tidak bilang, mampus lu, enggak. Dia bilang, aku mau, aku setia, aku mau bantu kamu. Amin saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin saudara takut akan bisnismu, saudara khawatir. Mungkin saudara takut akan anak-anakmu, gimana? Mungkin saat ini saudara mengalami penyakit. Aduh Tuhan, aku divonis seperti ini. Saudara gak usah tutup-tutupin. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan aku butuh engkau. Mungkin saudara saya mau ngaku nih. Terus terang saya banyak kelemahan. Kelemahan saya itu ya, saya ini orang yang perfeksionis. Kalau tadi seperti dengar lagu, terus lagu ini kepelanan gitu ya. Saya mau menyembah Tuhan, Tuhan aku mau menyembah Engkau. Tapi kok lagu ini kepelanan ya Tuhan. Saya lagi mau nyembah terus tiba-tiba misalnya, ini ngomongin gereja ya. Yang ngeklik itu loh apa, lirik telat. Duh, iki sing ngeklik kok telat yo gitu. Mau menyembah Tuhan tapi gak bisa gitu, saudara, misalnya gitu. Atau kalau enggak apalah, apa aja lah. Aduh Tuhan, semua hal bisa membuat saya kudu ngamuk sehingga kehilangan damai sejahtera. Saya ngaku sama Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang gak sempurna Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku gak berusaha menutup-nutupi, saya gak berusaha sok suci, saya gak berusaha munafik. Saya mau bilang Tuhan, aku ngaku, I'm an honest sinner, I need your help. By the way, saya bukan sinner lagi. Saya anak Tuhan. Saya adalah sahabat Allah. Saya adalah orang yang sudah menerima kebenaran Allah. Tetapi Tuhan rubah aku. Semua manusia-manusia lamaku aku mau tanggalkan. Tapi kadang-kadang aku tidak tahu caranya. Help me God. Dan Tuhan yang luar biasa, Dia akan memberikan saudara jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bahwa Tuhan adalah setia, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Yes. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Wow. Saudara, firman Tuhan berkata,
Jangan dihilangin dulu. Kembali kepada saudara, saya mau kita baca ayat ini yang terakhir, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Terus dia masuk 1 Yohanes 2. Ini luar biasa. Ada pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Yes. Lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak, stop dulu. Anda bukan orang durhaka. Anda bukan musuh. Anda bukan jongos. Anda bukan hamba. Kamu itu anak. Katakan, saya anak Allah. Saya anak Tuhan. Amin. Saudara, katakan pada kanan kirimu, kamu anak. Amin. Kamu bukan biasa, orang biasa, tapi kamu anak. Amin. Lihat. Dikatakan, hal-hal ini, yaitu hal-hal yang di atas tadi, kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Yes. Tapi lihat, yang merah, baca semua yang keras. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara di situ bahasa aslinya adalah parakletos. Dia adalah roh yang mendamaikan saudara. Comforter. Saudara, parakletos itu artinya gini. Kalau saya sama papa mama, saya salah sama papa saya. Mama saya punya roh parakletos. Dia akan datang kepada saya. Mike, kamu tahu kan kamu salah? Iya ma, tapi aku malu ngomong sama papa. Aku takut. Tidak apa-apa, papa sudah tidak marah. Sini, tak temenin. Saya dibawa sama mama saya kepada Bapa. Yesus melakukan itu buat saudara. Ya Tuhan, aku ini lemah Tuhan, aku ini jatuh loh Tuhan. Yesus bilang, it's okay. Aku memang ada di sini, aku mati just for this moment. It's okay. Dibawa Parakletos, dibawa kepada Bapa. Dia adalah pengantara, Yesus Kristus. Dan kemudian lihat, dan yang hitam saudara. 1, 2, 3. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita juga, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya saudara, dia mendamaikan saudara, dia mendamaikan saya, dia mendamaikan saudaraku. Kita semua satu gereja bisa berkata, iya ya kamu tidak sempurna, iya kamu tidak sempurna, aku juga tidak sempurna, tetapi thank you Jesus, kalau dia yang menyempurnakan kita, dia yang mengampuni kita, dia yang memampukan kita, bahwa kita semua menjadi anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Kasihnya luar biasa. Your love is powerful. Knee shall bow. Knee shall bow. Your love is mighty.